Jadi paket Ramadan itu bukan gula, gelapung, ataupun juga minyak lama, ataupun juga kongguan misalnya. Jadi yang namanya paket Ramadan itu ialah yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Di ayat 183 sampai 184 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban berpuasa bagi mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian yaitu berpuasa. Jadi ini paket Ramadan yang pertama. Yang kedua, paket Ramadan yang kedua ialah di ayat 185. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di bulan Ramadan ini adalah turun daripada Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an dan juga mempelajari isi Al-Qur'an. Karena kenapa Al-Quran itu disebut dengan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk itu? Yaitu dengan cara kita memahami, mentadabburi isi Al-Quran itu tersebut. Kemudian paket yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, hai Muhammad, maka katakanlah aku ini sangat dekat dengan hamba-Ku. Jadi sebanyak apapun persoalan hidup kita, maka pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencarikan solusinya. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, aku mengabulkan doa-doa hamba-Ku kalau dia berdoa kepadaku. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la turaddu fihi da'awatuhum." Ada 3 orang yang mana doanya itu tidak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita sebagai seorang suami dalam rumah tangga, kita adalah pemimpin. Kalau kita adil memperlakukan daripada istri kita, maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menafkahi anak istri kita dengan harta yang halal. Pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang ketiga adalah wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah lah zat yang mengabulkan segala permintaan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala keinginan kita, segala permintaan kita. Makanya di bulan Ramadan ini paket yang ketiga adalah mari perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinta surga Allah Subhanahu wa taala, pinta ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Paket yang tiga Bapak Ibu sekalian, yaitu di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum ila akhiril ayat.
Di ayat yang terakhir daripada paket Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang i'tikaf. Dan ini biasanya adalah 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mungkin kita yang statusnya mohon maaf PNS misalkan, atau pegawai atau karyawan, atau orang-orang yang terkait dengan instansi tertentu yang tidak bakalan bisa beriktikaf karena ada kewajiban. Nah, oleh karenanya iktikaf ini kita mengambil daripada mode minimalis saja. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beriktikaf itu 10 hari full di dalam bulan Ramadan. Nah, kalau kita sedang bekerja bagaimana? Oleh karenanya di sini para ulama mengatakan i'tikaf itu boleh hanya beberapa jam saja, dan ini ada di himpunan tadi. Jadi boleh kita datang ke masjid, kita sisihkan waktu kita 1 jam, 2 jam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita keterkaitan dengan instansi tertentu. Maka kita niatkan 10 terakhir itu untuk beriktikaf. Syukur-syukur kalau kita misalkan sudah tidak ada keterkaitan lagi, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 10 terakhir itu. Nah, itulah paket Ramadan, yaitu ada. Yang pertama adalah tentang kewajiban berpuasa. Yang kedua adalah tentang tadarus Al-Quran. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita. Yang keempat adalah permasalahan i'tikaf. Nah, mudah-mudahan ini semua kita bisa mengamalkannya daripada keempat paket Ramadan itu tersebut. Kemudian bersinggungan daripada bulan Ramadan, sebagaimana yang ulun singgung di permulaan tadi, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kita mengetahui hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau dia berpuasa karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan ini, dan Ramadan ini adalah puasanya adalah puasa wajib, dan dia yakin yang menyuruh ini adalah Allah Subhanahu wa taala karena iman dan karena ihtisab. Dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya pun juga akan diampuni. Sebagai seorang mukmin sejati, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka besar harapan kita, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Karena kenapa? Radhima anfu rajulin man adraka Ramadan fayansalikha qadam yughfar. Sangat merugi seseorang yang ketika dia itu bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan itu sudah tiada lagi, sudah tidak ada lagi, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat sengsara, kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dari sini juga kita penting juga untuk mengetahui apa-apa saja yang menyebabkan kita terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, di sini 5 menit terakhir, setidaknya ada 3 sebab yang mana seseorang itu terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang itu terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih berbuat kesyirikan. Masih dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an mimma a'lam. Ya Allah, ulun berlindung kepada Pian ya Allah daripada menyekutukan kepadamu ya Allah sedikit pun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kalau dia itu berbuat kesyirikan maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang menyimpan dendam di antara saudara-saudaranya. Kalau ada masih dendam, kalau ada masih pertikaian antara satu dengan yang lainnya, dan ini adalah salah satu penyebab terhalangnya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di bulan Ramadan ini saling memaafkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada yang namanya pertikaian, kalau kita ada namanya rasanya dendam, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, maka ini terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis." Dibukakan pintu-pintu surga di hari Senin maupun juga di hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang selama dia itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala hambanya selama dia itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kepengecualiannya, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali ada di antara orang-orang itu ialah apa? Ialah ada rasa permusuhan, rasa dendam di antara keduanya. Fayuqalu, maka orang ini dikatakan, anziru ila hadaini ar-rajulaini hatta yastaliha. Tunggu dulu. Jangan sampai dulu turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu dulu, ditunda dulu orang ini hatta yastaliha, sampai dia berdamai. Oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita ada rasa permusuhan, ada rasa dendam, mari kita bermaaf-maafan. Makanya orang Banjar biasanya kita itu kan ada rancak kita mendengar apa kita halal, kita ridho. Ini sangat-sangat baik. Karena kenapa? Kalau ada permusuhan maka ini berpotensi daripada apa? Daripada terhalangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang mana dia itu berbangga dengan maksiatnya. Orang yang dia itu terang-terangan berbuat maksiatnya dan dia sebarkan aibnya sendiri. Betapa banyak sekarang ini orang yang mengumbar aibnya di media sosial, padahal Allah Subhanahu wa taala tutupi sudah aibnya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afah." Setiap umatku akan berpotensi dapatnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umatku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berpotensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbangga dengan kejelekan, dengan kemaksiatan yang ia perbuat di waktu malam hari. Wa inna minal mujahara. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan, dan bagian daripada dia itu mujahara, dia itu membangga-banggakan dosanya, ayyaf'alal 'abdu ma'siyatan bil lail, bahwa seseorang hamba ini bermaksiat di malam hari. Dia melakukan dosa di malam hari, tsumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Ketika di pagi hari Allah Subhanahu wa taala tutup aibnya. Allah Ta'ala tidak membuka aibnya. Makanya kata para salafus salih mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalastu ilayya ahad." Andaikan kata dosa ini ada yang namanya bau, Bapak Ibu sekalian. Andai kata dosa ini ada baunya,
maka tak ada seorang pun yang duduk bersama aku, kata para ulama. Sangat luar biasanya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tutup aibnya, tapi di pagi hari dia umbarkan lewat media sosial sekarang ini. Kemudian dia ceritakan ke teman-temannya tanpa ada rasa bersalah. Nah, ini adalah orang-orang yang tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika di zikir pagi dan petang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa doanya itu, Pak? Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Kemudian apa? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ulun berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam sisi arah. Ulun minta jagakan ya Allah, baik arah depan, kanan, kiri, belakang, atas, depan, atas, bawah. Semuanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah segala aib-aibku ya Allah. Nah, jangan sampai kita membuka aib sendiri. Kalau kita membuka aib sendiri, maka ini berpotensi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memaafkan seseorang itu. Oleh karenanya mereka yang mengumbar aib sendiri, maka dia itu adalah orang-orang yang terlindung daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kesimpulannya Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwasanya paket Ramadan ini ada 4, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, baik itu puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tadarus Al-Quran kita bertambah lagi ilmu kita, tadarus Al-Quran kita pun juga tambah kencang lagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengabulkan doa hambanya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa beriktikaf di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena pahalanya sangat luar biasa. Selain kita juga mutaba'ah, mengikuti bijak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya 1 jam 2 jam kita sisihkan daripada waktu kita, meskipun misalkan hanya waktu libur, yaitu hari Minggu misalkan, yaitu misalkan hari Sabtu, yang penting ada, yang penting kita bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal-hal yang bisa menyebabkan kita terhalang daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang di antara satu dengan yang lainnya masih menyimpan rasa dendam. Mari kita saling memaafkan di bulan Ramadan ini. Selama kita masih hidup, mari kita saling memaafkan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah orang-orang yang terhalang daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang terang-terangan, orang-orang yang mengumbar aibnya sendiri ke hadapan khalayak banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kau sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.